Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Fadan Official. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan salah satu sirah sahabat yang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab telah menjadi orang yang paling aku kasihi di antara para anakku, Umar bin Khattab. Suatu ketika, Umar bin Wahab al-Jumahi kembali dari perang Badar dalam kondisi selamat. Akan tetapi ia pulang tanpa membawa anaknya yang bernama Wahab, karena ditawan oleh kaum muslimin. Umair amat khawatir bila kaum muslimin akan menyiksa anaknya karena dosa yang telah dibuatnya oleh ayahnya. Dan ia juga amat khawatir bila kaum muslimin akan menganiaya anaknya dengan bengis sebagaimana balas dari tindakan ayahnya saat menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sahabat Fadan Official yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di suatu pagi Umar hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan para berhala yang ada di sana. Ia bertemu dengan Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk di samping Hijri Ismail. Umair lalu menghampirinya dan berkata, "Selamat pagi wahai pemuka bangsa Quraisy." Sofwan membalas, "Selamat pagi Abu Wahab. Duduklah agar kita dapat berbicara sejenak. Sebab waktu dapat berhenti karena pembicaraan." Umair pun duduk di hadapan Sofwan bin Umayyah. Kedua pria tersebut akhirnya mengingat peristiwa Badar dan kekalahan mereka yang telak. Mereka juga menghitung kaum mereka yang menjadi tawanan di tangan Muhammad dan para sahabatnya. Dan mereka menjadi berkidik saat mengingat para pembesar Quraisy yang mati terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Dan mereka terkenang akan Al-Khalib. Lalu Sofwan langsung berkata, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih nikmat setelah mereka." Umair menyahut, "Demi Allah, engkau benar." Lama berselang, Umair berkata lagi, "Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalau aku tidak ingat hutangku yang tidak sanggup aku bayar, kalau saja aku tidak khawatir dengan keluarga yang aku khawatirkan, kehidupan mereka bila aku tidak ada, pasti aku sudah mendatangi Muhammad dan membunuhnya, sehingga aku dapat menyelesaikan dan menolak segala kejahatannya." Sahabat Fadan Official yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia meneruskan lagi ucapannya dengan suara pelan. "Dan keberadaan anakku yang bernama Wahab yang menjadi tawanan mereka, itu yang membuat kepergianku ke Yastrib menjadi hal yang tidak dapat dielakkan." Sofwan bin Umayyah memegang ucapan Umair bin Wahab. Sebelum kesempatan berlalu, Sofwan memandang Umair seraya berkata, "Ya Umair, aku akan menanggung semua hutangmu, berapapun jumlahnya. Sedang keluargamu, aku akan menjadikan mereka seperti keluargaku selagi aku dan mereka masih hidup. Aku memiliki uang yang cukup banyak untuk merawat mereka semua." Umair lalu menjawab, "Kalau begitu, jagalah pembicaraan ini. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu." Sofwan langsung membalasnya, "Aku jamin." Sahabat Fadan Official yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Umair bangkit dari masjid dan api kedengkian menyala dengan hebat dalam hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ia lalu mempersiapkan bekal untuk mewujudkan tekadnya. Ia tidak khawatir kegelisahan orang lain akan perjalanan yang ia lakukan. Hal itu karena para keluarga tawanan Quraisy lainnya ragu untuk pergi ke Yastrib demi mencari keluarganya yang ditawan di sana. Umair meminta keluarganya untuk mengasah pedangnya lalu melumburkannya dengan racun. Dan ia juga meminta agar kendaraannya dipersiapkan
dan dibawa ke hadapannya. Dan ia pun langsung menungganginya. Ia mulai menuju Madinah dengan selendang kebencian dan kejahatan. Akhirnya Umair tiba di Madinah dan ia berjalan menuju masjid untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ia sudah hampir mendekat ke pintu masjid, ia memberhentikan tunggangannya lalu turun. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk bersama para sahabat di dekat pintu masjid. Mereka sedang mengenang perang Badar dan tawanan Quraisy serta jumlah yang terbunuh dari pihak mereka. Mereka juga mengenang para pahlawan muslimin dari suku Mujahidin dan Ansor. Mereka juga mengingat anugerah kemenangan yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang Allah perlihatkan kepada mereka tentang kalahan yang diterima oleh musuh. Saat kepala Umar menoleh, ia melihat Umar bin Wahab yang baru saja turun dari kendaraannya. Terlihat Umair sedang berjalan ke arah masjid dengan pedang terhunus. Maka Umar langsung bangkit dengan khawatir seraya berkata, "Inilah si anjing musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, pastilah ia datang hendak membuat keburukan. Dialah yang pernah menghasut kaum musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami, dan dia juga yang selalu dimata-matai sebelum terjadinya perang Badar." Lalu Umar berpesan kepada para sahabatnya, "Pergilah kepada Rasulullah dan tetaplah kalian bersamanya. Waspadalah, saat setan membuat makar ini akan berlaku khianat kepada beliau." Sahabat Fadan ofisial yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Umar datang menghadap Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, ada musuh Allah bernama Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang terhunus. Aku menduga bahwa ia ingin membuat kerusakan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bawalah ia menghadapku." Kemudian Umar mendatangi Umair bin Wahab. Umar lalu mengambil kerah baju Umair dengan keras, lalu melipat leher Umair sampai mencium tempat pedang yang berada di pinggulnya. Lalu Umar membawanya menghadap Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW mendapatinya dalam kondisi sedemikian, maka beliau bersabda kepada Umar, "Lepaskan dia ya Umar." Lalu Umar pun melepaskannya. Lalu berkata kepada Umair, "Menjauhilah dari Rasul." Lalu Umair pun menjauh dari Rasul. Lalu Rasulullah SAW mendekat ke arah Umair bin Wahab seraya bersabda, "Duduklah ya Umair." Lalu Umair pun duduk dan berkata, "Selamat pagi." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Aku telah memuliakan kami dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang kau ucapkan, wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam, dan itu adalah ucapan ahli surga." Lalu Umair menjawab, "Demi Allah, apa yang kau ucapkan tidak jauh berbeda dengan ucapan kami, dan jarakmu dengan kami hanya sedikit saja." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang membawamu ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku ke sini untuk memohon kebebasan bagi tawanan yang kalian tawan. Bersikaplah baik kepadaku dalam hal ini." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Lalu apa maksudnya pedang yang kau bawa di lehermu ini?" Umair menjawab, "Ini adalah pedang yang jelek. Apakah ia bermanfaat buat kami saat terjadinya perang Badar?" Rasulullah SAW bertanya lagi, "Berkatalah yang jujur, apa yang kau inginkan hingga datang ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku hanya datang untuk maksud yang telah aku sebutkan." Rasulullah SAW bersabda, "Bukan,
Namun kau pernah duduk bersama Sofwan bin Umayyah dekat Hijri Ismail. Dan kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang terkubur di Al-Kalib. Lalu kau berkata, kalau bukan karena hutang dan keluargaku, aku akan datang ke Muhammad lalu membunuhnya. Lalu Sofwan bin Umayyah bersedia untuk membayar hutangmu dan menjaga keluargamu agar engkau dapat membunuhku. Dan Allah adalah penghalang dirimu untuk melakukannya. Sahabat Fadan Official yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umair merasa terkejut saat lalu dia mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kemudian ia mengatakan, dahulu kami selalu mendustakan apa yang engkau bawa dari berita langit, dan kami juga mendustakan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi kisah pembicaraanku dengan Sofwan bin Umayyah tidak ada yang mengetahui selain aku dan dia. Demi Allah, kini aku yakin bahwa yang telah memberitahukanmu adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan aku ke sini untuk menunjukkan aku kepada Islam. Lalu ia bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan akhirnya ia pun masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ajarkan saudara kalian ini tentang agamanya, ajarkan kepada Al-Quran, dan bebaskan tawanannya. Kaum muslimin amat bergembira dengan keislaman Umair bin Wahab. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat berkata, tidak ada babi yang lebih aku cintai selain Umar bin Wahab saat ia datang menghadap Rasulullah SAW. Mulai hari ini ia adalah orang yang paling aku cintai daripada anak-anakku sendiri. Saat Umair sedang menyucikan dirinya dengan ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran, dan mengisi hari-hari terindah dalam sisa umurnya yang membuat ia terlupa akan Mekah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama, Sofwan bin Umayyah sedang berangan-angan, dan ia melewati perkumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, bergembiralah dengan berita yang besar yang akan datang kepada kalian dengan sebentar lagi. Sebuah berita yang akan membuat kalian melupakan peristiwa Badar. Setelah penantian cukup lama yang dijalani Sofwan bin Umayyah, maka sedikit demi sedikit ia merasa kekhawatiran merasuki dirinya, sehingga hatinya menjadi lebih panas ketimbang batu bara. Dan ia mulai kasak kusuk bertanya kepada para pengelana tentang kabar Umair bin Wahab. Namun tidak satupun mereka menjawab yang memuaskannya. Namun datang seorang pengelana yang mengatakan bahwa Umair telah masuk Islam. Begitu mendengar berita itu, seraya tersambar petir Sofwan bin Umayyah dibuatnya. Karena ia menduga bahwa Umair bin Wahab tidak akan masuk Islam, meski semua manusia di bumi ini masuk Islam. Sedang Umair bin Wahab sendiri hampir saja menguasai agama yang baru dianutnya, dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah baginya, sehingga ia datang menghadap Nabi Muhammad SAW seraya berkata, ya Rasulullah, dahulu aku adalah seorang yang selalu berbuat atau berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dahulunya aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk Islam. Aku berharap engkau mengizinkan aku untuk datang ke Mekah untuk bertakwa kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Sahabat Fadan Official yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka menerima dakwaku, maka itu amat baik buat mereka. Jika mereka menolak dan berpaling dariku, maka aku akan menyiksa mereka sebagaimana aku dulunya menyiksa para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi izin dan ia pun berangkat ke Mekah. Sesampai di sana, ia datang ke rumah Sofwan bin Umayyah sambil berkata, ya Sofwan, engkau adalah salah seorang pemuka kota Mekah, seorang intelektual dari suku Quraisy. Apakah menurutmu apa yang kalian lakukan dengan beribadah kepada batu dan melakukan penyembelihan untuknya
dapat diterima oleh akal untuk dijadikan agama. Sedangkan aku kini telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat Fadan Official yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umair mulai berdakwah di Mekah sehingga banyak orang-orang masuk Islam karena dakwahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala Umair bin Wahab dan memberinya cahaya pada kuburnya. Sahabat Fadan Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu sirah sahabat yang bernama Umair bin Wahab. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikannya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya dan tekan tombol subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar bisa mendapatkan pahala dan pengetahuan yang lebih banyak tentang sirah sahabat ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.